Donyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang mau ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan yang hadir pada kesempatan yang sangat berharga kok. Meluangkan waktunya ya di kita di acara namanya kok Zoom meeting, bukan Zoom ya. Nah, jadi dan pertama sekali tentu kita lupa mengucapkan puji syukur hadirat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, baik ikhwan dan akhwat yang laki-laki ataupun yang padusi, alhamdulillah segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui media yang luar biasa ini, dan wallahu alam mungkin ada yang akan luar biasa di kemudian hari. Karena itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah, seperti judul yang sudah di-share oleh kawan yang mengatur acara, tema kita pada hari ini atau pada malam ini adalah membangun atau membina keluarga samara. Sakinah, mawaddah, warahmah, membangun atau membina. Kebetulan membina itu bahasa Arab asalnya artinya sama membangun. Jadi membangun keluarga samara samalah artinya membina keluarga samara. Kita perhatikan satu persatu. Sakinah adalah kata sifat atau ya turunan dari kata kerja sakana, yaskunu, sukun, suknah. Kemudian mawaddah polanya lain, yaitu masdar, bentuk dasar dari kata kerja wadda, yawaddu, wud. Kemudian masdar lainnya adalah mawaddah atau masdar mimi namanya nanti dalam bahasa Arab. Sementara rahmah itu masdar dari kata kerja rahima, yarhamu, rahmah. Rahmah. Nah, jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita gabungkan ketiganya, kita katakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu sebenarnya kurang pas secara bahasa. Apa sebab? Itu tadi sakinah itu adalah kata sifat, artinya keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang tentram, yang memberikan kenyamanan. Kalau mawaddah itu artinya adalah perbuatan baik yang mengekspresikan cinta terhadap orang yang dicinta. Misalnya perasaan cinta itu kan dalam hati. Ketika dia berkata lembut kepada orang yang dicintainya atau dia tersenyum, maka senyum dan kata-kata lembutnya itu adalah mawaddah. Dia melindungi orang yang dicintainya itu adalah mawaddah. Jadi perbuatan atau akhlak yang merupakan ekspresi dari cinta. Itulah mawaddah. Jadi mawaddah itu lebih dari sekedar mahabbah atau cinta. Jadi kalau kita katakan keluarga yang mawaddah, sebenarnya kurang tepat. Harusnya keluarga yang wadud. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah telah ciptakan dari dirimu sendiri. Allah ingatkan dari dirimu sendiri bahwa pasangan kita adalah dari spesies kita sendiri, itu adalah suatu nikmat dari Allah. Bisa jadi Allah jadikan cara berkembang manusia itu dengan membelah diri seperti amuba atau bakteri, atau misalnya melalui seperti pohon pisang yang bertunas. Nah, kan bisa jadi, tetapi Allah tidak jadikan seperti itu. Allah berikan kepada kita pasangan. Pasangan itu dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia itu sendiri, bukan dari hewan atau makhluk-makhluk lain yang membuat kita merasa tidak nyaman. Litaskunu ilaiha.
agar kamu semua menjadi sukun, menjadi tentram kepada belahan jiwa kamu itu. Dan ini bisa kita rasakan bahwa setelah menikah, beda antara ketika kita belum menikah dengan ketika kita telah menikah. Begitu juga ketika kita dekat pasangan kita dan ketika kita jauh dari pasangan atau belahan jiwa kita itu. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak tentram, yang butuh ditentramkan melalui pasangan kita itu. Kemudian bukan hanya itu, setelah terjadi litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ada binatang-binatang mereka berkembang biak juga melalui perkawinan, akan tetapi begitu si jantannya melepaskan hasratnya, ya setelah itu dia tinggalkan. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang antara yang laki-laki atau yang jantan dengan yang betinanya, bahkan dengan anak-anaknya sendiri. Dan bahkan ada yang lebih parah, misalnya seperti lebah, ketika jantannya telah menikahi atau mengawini ratunya, kemudian si jantan mati. Kemudian ada beberapa hewan yang seperti itu. Alhamdulillah bahwa Allah tidak menciptakan cara berkembang biak manusia seperti itu. Bahkan sebaliknya, Allah izinkan laki-laki untuk berpoligami, atau Allah berikan naluri bagi laki-laki untuk berpoligami. Itu adalah nikmat. Kemudian Allah ciptakan bainakum mawaddatan warahmah. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Allah ingatkan di sini bahwa mawaddatan warahmah itu adalah dari Allah. Wa ja'ala bainakum, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan mawaddah warahmah itu. Karena itu, siogianya ketika kita telah berumah tangga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan pasangan sesuai dengan hati kita atau membuat kita bertambah tenang, kemudian kita tentram dalam berkeluarga, maka hal pertama yang harus kita ingat adalah mawaddah warahmah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab, bukan karena saya adalah laki-laki yang punya banyak ilmu agama, punya banyak uang, punya kedudukan, bertanggung jawab dan segala macamnya. Atau sebaliknya, bukan karena saya wanita yang jelita, wanita yang pandai berbakti kepada suaminya, wanita yang pandai mengurus rumah tangganya, wanita yang pandai menundukkan laki-laki. Tidak. Itu semua adalah ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, jadi itu beberapa poin yang bisa kita tangkap di ayat ini. Pertama, bahwa ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa kenikmatan memiliki pasangan, berketurunan, berumah tangga, dan ketenangan yang kita dapatkan serta cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga itu adalah anugerah dari Allah. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Kemudian Allah katakan min anfusikum. Perhatikan kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan susunan kalimat dalam bahasa Arab itu berdasarkan urutan mana pentingnya, sebenarnya adalah khalaqa ini fi'il, kemudian fa'ilnya adalah Allah, tidak terlihat. Biasanya setelah fi'il ini ada fa'il dan maf'ulun bihi, ini maf'ulun bihinya. Nah, tetapi di sini Allah dahulukan min anfusikum. Kalau susunan normalnya atau biasanya adalah an khalaqalakum azwajan min anfusikum. Tetapi Allah dahulukan min anfusikum. Di situ ada semacam penekanan bahwa pasangan istri yang Allah jadikan untuk kamu itu, wahai para laki, itu min anfusikum. Sama dengan kalian. Ada yang kalian sukai, maka mereka juga punya sesuatu yang mereka sukai. Kalian ingin dihargai, maka pasangan kalian juga ingin dihargai. Ingin dicintai, mereka juga ingin dicintai. Anda semua punya hal-hal yang tidak Anda sukai, maka pasangan Anda juga seperti itu. Artinya sebagaimana Anda ingin diperlakukan pasangan Anda, maka perlakukanlah pasangan Anda seperti itu. Nah, belahan jiwa. Itulah arti belahan jiwa.
min anfusikum. Kemudian Allah katakan litaskunu ilaiha. Li ini namanya harfu ta'lil, menunjukkan tujuan kenapa Allah jadikan kita berpasangan, kemudian pasangan itu min anfusikum litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para laki-laki merasa tenang, merasa tentram, merasa damai berada di sisi mereka atau bergaul bersama mereka. Litaskunu ilaiha. Ini adalah tujuan dari pernikahan. Bukan semata-mata khabar. Ya, karena ada saja orang yang menikah belum tentu dia mendapatkan as-suknah atau ketenangan itu secara utuh. Paling tidak pasti ada ketenangan, tapi barangkali hanya sesaat kemudian bubar. Tujuan dari pernikahan. Litaskunu ilaiha. Nah, wa ja'ala bainakum. Nah, tujuan dan kenyataan artinya begini, litaskunu ini adalah tujuan yang akan kita realisasikan melalui pernikahan. Artinya bisa jadi ada orang yang menikah tetapi dia belum mendapatkan ketenangan itu. Wa ja'ala bainakum. Nah, litaskunu setelah kalian dapatkan suknah itu, sakinah. Wa ja'ala dan Allah jadikan di antara kalian, di antara orang yang sudah bersuami istri itu mawaddah. Artinya begini, kawan-kawan yang dirahmati Allah, bahwa ketentraman yang Allah kabarkan di sini disebutkan sebelum Allah hadirkan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Artinya bahwa ketentraman itu lebih utama daripada cinta dan kasih sayang. Ketentraman itu, itulah dia dasarnya, tujuan utama. Jika ketentraman itu telah terwujud, insya Allah cinta, kasih sayang, mawaddah itu akan hadir. Sebaliknya, jika cinta kita telah ada akan tetapi litaskununya tidak hadir, maka cinta dan kasih sayang tadi bisa bubar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, tinggal kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadirkan litaskunu itu. Adapun mawaddah warahmah itu insya Allah akan hadir dengan sendirinya apabila litaskunu ilaiha itu telah tercipta atau bisa kita wujudkan. Maka dengan hadirnya litaskunu insya Allah akan tumbuh mawaddah. Ingat, Allah pilihkan kata-kata mawaddah bukan mahabbah. Karena cinta saja tidak cukup. Tetapi cinta itu harus diekspresikan. Harus dikatakan. Kemudian harus tampak dalam perkataan-perkataan kita yang lain. Artinya kita perlu mengatakan kepada orang yang kita cintai, saya mencintaimu. Uhibbuka, uhibbuki, uhibbuki fillah. Bahkan bukan hanya kepada istri, Rasulullah katakan ketika seseorang mengatakan, ya Rasulullah saya menyukai, saya mencintai si fulan, maka kata Rasulullah katakan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Maka kita harus ucapkan itu juga kepada istri kita, kepada pasangan kita. Bukan hanya mengatakan saya cinta, tetapi kata-kata kita yang lain, ucapan-ucapan kita juga menunjukkan kecintaan itu. Ketika memerintah, maka perintahlah dengan memilih kata-kata yang tidak mengintimidasi, kata-kata yang tidak melecehkan, kata-kata yang tidak merendahkan, tapi kata-kata yang membuat dia merasakan bahwa ternyata dia mencintai saya. Mawaddah. Kemudian begitu juga dengan sikap dan perilaku. Tidak cukup hanya kita mengatakan cinta, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang mengekspresikan kecintaan kita. Misalnya melalui sentuhan, melalui belayan, melalui hadiah, melalui pertolongan yang kita lakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian warahmah. Warahmah itu bagaimana, seperti kita katakan tadi bahwa rahmah itu beda dengan mawaddah. Karena
sahabat dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, bisa jadi dalam hubungan rumah tangga itu cinta itu lama-lama agak menyusut, atau karena cinta itu biasanya berasal dari ego seseorang, karena ada sesuatu yang dia nikmati, ada sesuatu yang dia sukai, ada sesuatu yang dia senangi dari orang itu, maka dia mencintainya. Mungkin karena tampilannya indah, cantik, ganteng, gagah, maka dia suka, itu adalah cinta. Mungkin karena dia baik, maka dia suka, itu adalah cinta. Mungkin karena dia selama ini memberinya yang terbaik, kemudian dia pun terpaut hatinya, itu adalah cinta. Mungkin karena selama ini dia memberikan layanan yang membuat dia nyaman sehingga dia senang, itu adalah cinta. Dan ketika hal itu berkurang, pasti akan datang masanya pasangan kita tidak lagi secantik dahulu sementara kita masih gagah, atau sebaliknya suami kita sudah sakit-sakitan sementara kita masih kencang. Kita masih digoda anak-anak muda yang katakanlah barangkali anak SMA pun masih menggoda kita sementara suami kita sudah sakit-sakitan di rumah. Maka pasti itu akan menggerus cinta tadi. Maka disitulah hadirnya rahmah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah rahmah. Walaupun ada yang berkurang dari pasangan kita tadi, ada yang tidak kita dapatkan lagi karena suatu hal, tetapi kita tetap menyayanginya, itulah yang disebut dengan rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tabiat pernikahan yang Allah ciptakan bagi manusia, pertama pernikahan itu akan menghadirkan ketenangan, kemudian mawaddah, kemudian warahmah. Dan ini perhatikan seperti kita katakan di awal, ini tidak mesti bagi orang-orang yang beriman saja. Tetapi bagi mereka siapa saja yang menikah dan pernikahannya itu baik dan dia pandai mengelola rumah tangganya, ini akan hadir. Karena Allah berbicara di sini bukan khusus kepada tentang orang-orang beriman, bukan tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam, tapi berbicara tentang manusia secara umum. Maka akan rugi apabila orang yang beriman tidak memperhatikan ini. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mereka melakukan pernikahan dengan proses dan memperhatikan hal-hal ini, mereka akan dapatkan itu semua. Tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan litaskunu. Halo? Udah. Sudah selesai ya? Oke. Belum. Apa minta tampu atau apa, kawan-kawan? Nanti Nanti saja di sesi tanya jawab. Di sesi jawab banyak jawab sama no tentunya kan. Kalau kalian lo di manggil-manggil orang sama no manual, itu silen itu lawak tapi tinggal